sudah ada beberapa akun dan video-video yang sudah dikirimkan ke kami selaku penyidik untuk kita lidik lagi ya, kita pastikan lagi nanti pemiliknya siapa ya. Yang jelas penerapan pasal dari Undang-Undang ITE kita terapkan di situ untuk sementara seperti itu. Pasalnya pasal berapa? Sementara kita terapkan pasal 27 sama 36 ya. Tapi nanti dalam perkembangannya ini kan baru hari pertama ya. Kita akan kembangkan lagi. Kita belum tahu Karena ada apa. beberapa kontrak yang dibatalkan. Kenapa saya terapkan pasal 36? Ada beberapa kontrak kerja yang dibatalkan terkait dengan pemberitaan tersebut sehingga mengganggu perekonomiannya, sehingga kita terapkan pasal itu. Namun dalam perkembangan nanti kita beritahu lagi. Saya bercerai karena saya diselingkuhi, saya bercerai karena saya mengalami KDRT. Jadi kalau misalkan saya tidak mampu untuk menjalani sebuah hubungan rumah tangga, bukan berarti saya perempuan yang tanda kutip nggak baik. Saya sudah pernah negur, saya bilang, Mbak, tolong kalau bicara itu jangan seperti itu. Saya itu 3 kali gagal menikah itu bukan karena saya macam-macam. Saya udah kasih tahu karena mantan suami saya itu selingkuh dan pernah melakukan KDRT terhadap saya. Dan yang ketiga ini menipu saya duitnya, cuma bedanya saya nggak lapor polisi, Mbak. Nih ya, buat yang kagak respect sama janda, dengerin, janda itu bukan aib, janda itu prestasi. Mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali, 4 kali, mau 1000 kali. Yang penting dia kagak tinggal di rumah lu. Dia juga gak pernah gangguin laki lu atau gak bapak lu. Ya kan? Udah lu gak usah repot ngitungin dia mau berapa kali jadi janda. Biarin aja dia punya prestasi kok. Ngapain lu yang repot sih? Benerin tuh. Kalau ngomong yang bener. Semua yang jadi janda tersinggung, Mbak, bukan hanya Dewi Persik. Oh iya jelas, apalagi kita Dewi Persik aja yang sudah berkecukupan untuk finansialnya, sudah masuknya udah tenar, sudah cukup ya dengan finansialnya, itu tersinggung. Apalagi kami para janda yang setiap hari berjuang mencari nafkah untuk mencukupi keluarganya atau anak-anaknya. Bebannya itu sangat banyak. Ada 3 ya. 1, beban finansial yang harus dia cukupi untuk anak-anaknya. Yang kedua, beban sosial kepada masyarakat yang setiap hari dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Tapi anggap aja yang mandang sebelah mata itu matanya buta sebelah. Terus yang ketiga, beban kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya bertanya kenapa bapak dan ibunya berpisah. Sudah diberikan kita, nanti juga ada surat terkait pembatalan kerja tersebut yang menjadikan dasar untuk pasal 36-nya karena merugikan secara ekonomi. Itu aja. Sudah ketemu ya, sudah ketemu. Akunnya sudah ada, tinggal orangnya. Keberadaannya sudah kita ketahui ya. Kenapa? Daerah mana, Pak? Ya, Sumatera lah ya. Ini nih, modelan yang kayak gini nih kan. Nanti kalau misalnya aku sudah jadi berurusan sama si Dewi Persik, ini gini nih, buat videonya gini. Alhamdulillah nggak sia-sia aku ngetek Mami DP. Alhamdulillah nggak sia-sia direspon sama Mami DP. Udah ada contohnya. Itu namanya pansos. Orang Medan kalau nggak ngegas ya nggak seru lah. Nggak paham dia logat-logat orang Medan. Udah biasa kayak gini logat-logat kita ya. Memang orang Medan itu kayak gitu. Kalau ngomong kalau nggak ngegas nggak orang Medan itu namanya. Oke? Pedangdut Dewi Persik kembali melaporkan akun-akun haters yang telah menghujat dan menghinanya ke Polres Depok. Dewi Persik mengatakan melaporkan beberapa akun hatersnya karena terus-terus melancarkan aksi menghina di media sosial belakangan ini. Di antaranya perkara menyinggung soal mandul dan janda 3 kali. Ini terus-terusan bolak-balik. Awalnya saya mengikuti kata diam itu emas, tapi sepertinya saya harus melakukan hal yang tegas, ujarnya kepada wartawan. Apalagi disebutkan DP sempat akrab Dewi Persik, akun-akun yang dilaporkan itu memang sudah secara terang-terangan menyebut namanya. Tentang mandul 3 kali janda memang gak apa-apa. Soal 3 kali janda, tapi aku perlu membela diri. Kalau saya perempuan gak kepengen pernikahannya gagal, jelasnya. Namun DP tak mungkin bertahan di pernikahan yang menurutnya tidak sehat.
Dan ini pun bukan ditujukannya untuk menyinggung kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar, melainkan masa lalunya yang pernah jadi korban KDRT dan diselingkuhi. Saya tidak berselingkuh, bercerai karena diselingkuhi, KDRT. Kalau saya tidak bisa melanjutkan rumah tangga, bukan berarti saya perempuan yang tidak baik. Saya cuma nggak mau jadi pelampiasan tangan, dicekik, imbuhnya. Sekali lagi ini bukan tentang Lesti dan Bilar. Seolah-olah saya berbicara tentang kedua orang itu. Saya diserang fans Leslar, sambungnya. DP menjelaskan sebelum mengambil langkah hukum sudah pernah mengingatkan hatersnya lewat komen, namun tidak juga diindahkan. Selain itu, gara-gara banyak video yang dibuat akun haters menjelekkannya, membuat klien berpikir ulang untuk kerjasama yang menimbulkan kerugian. Karena ada ramai di TikTok, jadi klien merasa untuk sementara ditunda. Itu juga merugikan aku, tegasnya. Pemilik Goyang Gergaji itu menyebutkan siapa di balik akun-akun yang menghina sudah terlacak dan ternyata berasal dari Medan, Sumatera Utara. Sudah ketemu, akunnya sudah ada, keberadaannya sudah diketahui di Medan, kata DP. Dia pun memastikan kasus ini berbeda dengan laporan pertamanya ke haters sebelumnya. Dia menjelaskan laporan di Polres Jakarta Selatan itu belum dicabut sama sekali. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Depok AKBP Yogen Herus Burono membenarkan laporan polisi Dewi Persik. Dia mengatakan akun-akun haters tersebut untuk sementara disangkakan pasal 27 dan pasal 36 terkait Undang-Undang ITE. Sudah ada beberapa akun dan video di penyidik. Kita pastikan lagi nanti pemiliknya siapa. Penerapan pasal Undang-Undang ITE untuk sementara. Sementara kita terapkan pasal 27 sama pasal 36 ya. Tapi nanti dalam perkembangannya kita akan kembangkan lagi, ujarnya. Berikut ini bunyi pasal 27 ayat 3 dan pasal 36 Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan berikut ini bunyi pasal 36 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan yang dimaksud adalah penjara maksimal 12 tahun penjara dan atau denda maksimal 12 miliar rupiah.